Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kembali sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengambil sikap hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kembali sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami haus dan lapar akan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami supaya kami boleh memfokuskan hati dan pikiran kami hanya untuk mendengar firman-Mu. Tuhanlah yang memimpin waktu ini, biarlah semuanya boleh ada dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur pada hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan merenungkan bersama kebenaran firman-Nya. Renungan kita pada hari ini terambil dari 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-22. Namun saya hanya akan membacakan pada ayatnya yang pertama saja sampai ayatnya yang ketiga. Bapak Ibu boleh memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Di bawah satu perikop, nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Ayat yang pertama, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini yang menjadi tema renungan kita adalah waspada terhadap kepalsuan. Sekali lagi, tema kita adalah waspada terhadap kepalsuan. Kita tahu di mana ada yang asli, di situ pasti ada yang palsu. Ya. Di mana ada ajaran yang benar, di situ pasti ada ajaran yang palsu. Sesuatu yang palsu selalu bertolak dari keberadaan aslinya. Jika kita tidak memiliki kepekaan membedakan yang benar dan yang palsu, ya, mungkin saja kita akan terjebak untuk memilih dan mengikuti yang palsu. Demikian pula dengan ajaran kebenaran dan ajaran yang sesat. Jadi Petrus mengingatkan bahwa pada zamannya dan masa yang akan datang, guru-guru palsu juga akan muncul di tengah-tengah gereja. Ini sesuai dengan perkataan Yesus di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-12, di mana Yesus menyatakan bahwa akan munculnya nabi-nabi palsu, guru-guru yang palsu. Kita tahu pada zaman sekarang ini, ya, banyak beredar pengajar-pengajar palsu yang tidak mengajarkan Injil Kristus. Sayangnya banyak ya anak-anak Tuhan yang tidak sadar bahwa mereka sudah disesatkan. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk bisa membedakan ajaran palsu tersebut dengan ajaran yang benar. Setiap orang yang percaya harus dapat membedakan ajaran yang benar atau yang asli dan ajaran yang menyesatkan atau yang palsu. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, bagaimana sih orang percaya ya dapat membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang palsu? Nah, dalam teks kebenaran firman Tuhan hari ini yang telah kita baca bersama, saya menemukan ada beberapa ciri-ciri yang membedakan antara pengajaran benar dengan pengajaran yang sesat. Nah, yang pertama saya akan menguraikan ciri-ciri pengajaran yang benar.
Ciri-ciri pengajaran yang benar, 1. Mengakui Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya yang mati di salib untuk menebus dosa manusia dan bangkit pada hari yang ketiga naik ke surga. Kemudian yang kedua, percaya bahwa Alkitab adalah kebenaran yang diilhamkan Allah. Dan pastinya yang ketiga adalah hidup dalam kesalehan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari pengajaran yang benar. Namun Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak akan membahas lebih banyak tentang ciri-ciri pengajaran yang benar atau yang asli. Sebab sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang hati-hati terhadap kepalsuan. Nah, jadi saya akan lebih membahas tentang ciri-ciri pengajaran yang palsu atau yang sesat. Nah, ciri-ciri pengajaran sesat atau yang palsu, yang pertama adalah ciri-cirinya menyangkal Tuhan Yesus Kristus sebagai penebus. Dapat kita perhatikan dalam ayatnya yang pertama. Nah, di sepanjang zaman gereja, ketika Allah mengutus nabi-nabi yang sejati, iblis juga mengutus beberapa nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, dan para guru-guru palsu. Kita menyadari bahwa tugas seorang pengajar yang diutus Allah ialah menunjukkan jalan kebenaran. Jalan yang benar menuju kehidupan kekal. Tetapi guru-guru palsu menyebarkan berbagai paham keliru yang berbahaya. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Mereka memperkenalkan pengajaran-pengajaran sesat dengan menyangkal penguasa atau menyangkal Yesus Kristus sebagai juru selamat atau sebagai penebus. Para pengajar sesat ini mereka menolak dan tidak mau mendengar serta belajar dari Sang Guru Agung yang diutus Allah. Kita tahu bahwa juru selamat yang diutus Allah yaitu Yesus Kristus yang adalah satu-satunya juru selamat dan penebus umat manusia yang telah membayar harga yang cukup untuk menebus seluruh isi dunia. Ajaran mereka menyangkal prinsip kebenaran yang diajarkan Alkitab. Mereka memutarbalikkan kebenaran, mereka menyangkal Kristus dan penebusannya. Menurut Petrus, para guru palsu di dalam gereja yang menyangkal atau yang tidak mengakui dan meninggalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat, mereka adalah orang-orang yang telah meninggalkan jalan yang benar. Ada dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Dan menjadi sumber air yang kering. Dapat kita perhatikan dalam 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-17. Dulu para pengajar sesat ini adalah mereka orang-orang yang sudah diselamatkan dari kejahatan melalui Yesus Kristus. Tetapi kini mereka kembali terlibat dosa. Dalam ayatnya yang ke-20. Mereka menyimpang dari ajaran kebenaran yang mereka terima sebelumnya. Kini mereka menyebarkan ajaran yang menyeleweng dari ajaran kebenaran yang sesungguhnya. Dan menimbulkan hujatan terhadap jalan kebenaran. Yaitu jalan keselamatan oleh Yesus Kristus. Yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Hal ini telah dinubuatkan oleh Rasul Petrus sebagai hal yang pasti akan terjadi. Jadi, janganlah kita menjadi marah dengan adanya hal-hal ini pada zaman kita. Melainkan yang perlu kita lakukan adalah waspada. Waspada terhadap pengajaran mereka. Supaya jangan memberikan kesempatan kepada musuh untuk menghujat nama yang kudus itu. Yang dengannya kita dipanggil. Lalu yang kedua, ciri-ciri pengajaran palsu adalah fokus pengajarannya hanya tentang pemenuhan hawa nafsu. Atau kedagingan atau lebih mencintai dunia. Dapat kita perhatikan dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Dalam perilaku sehari-harinya para pengajar sesat itu lebih mengutamakan pemuasan hawa nafsu daripada menjalankan dan mempertahankan kesucian Allah. Ajaran mereka menggoda orang untuk tidak melihat Allah tetapi menikmati dosa. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran, dihujat. Yang lebih mengerikan lagi,
Dahulu orang-orang yang mengajar pengajaran sesat ini adalah orang-orang yang berasal dari tengah-tengah jemaat yang sudah menerima dan mengalami banyak anugerah Tuhan, mencicipi keselamatan dari Tuhan. Akan tetapi kemudian mereka sengaja meninggalkan pengajaran yang benar itu, ya, untuk mengikuti hawa nafsu kedagingan mereka. Jadi para pengajar sesat ini lebih diupamakan seperti peribahasa, seperti anjing kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya, dalam 2 Petrus 2 ayatnya ke-22. Jadi para pengajar sesat ini jarang kekurangan orang yang mengikuti mereka. Meskipun jalan yang mereka ajarkan itu adalah sangat berbahaya, tetapi banyak orang yang berjalan ke dalamnya karena pengajaran mereka itu fokus kepada hal-hal duniawi, karena memberikan kepuasan bagi pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti pengajarannya senang hidup dalam penyimpangan. Memang secara fisik mereka memang terpuaskan dengan menyimpang dari kebenaran dan hidup mengikuti jalan dunia. Akan tetapi jiwa mereka menuju kebinasaan. Mereka yang ingin kaya dan haus akan hal-hal duniawi akan terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa yang mencelakakan, yang menggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kalau kita memperhatikan, ya, dalam 2 Petrus 2 ayat yang ketiga, yang berbunyi, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda atas mereka. Ayat yang ketiga ini, dalam perbandingan versi firman Allah yang hidup diterjemahkan, karena keserakahan mereka, pengajaran-pengajaran ini akan mengajarkan apa saja, asal mereka mendapat uang dari saudara. Mereka menggunakan cerita-cerita isapan jempol atau cerita-cerita yang dikarang sendiri. Semua ini dilakukan dengan maksud serakah, dengan hasrat dan rencana untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan atau hormat atau pujian dengan menambah jumlah pengikut mereka. Kita harus menyadari bahwa tujuan dari pengajaran mereka yaitu mereka mencemarkan dan menghina kedaulatan Allah. Lalu bagian yang ketiga yang menjadi ciri-ciri pengajaran yang palsu adalah mengajarkan keselamatan tanpa perlu pertobatan. Dalam ayatnya yang ke-18 bisa kita perhatikan. Ya. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ya, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ya. Sangat tidak mungkin, ya, orang yang hidup dalam kebinasaan, ya, memerdekakan orang lain. Sementara dia sendiri disebutkan hamba dosa. Malah sebaliknya membawa orang lain untuk ikut binasa bersamanya. Ini berarti bahwa kemerdekaan yang mereka bicarakan adalah kemerdekaan palsu. Jadi ajaran guru-guru palsu ini haruslah kita waspadai. Jangan sampai kita yang telah merdeka, yang dimerdekakan di dalam Yesus Kristus dan telah menerima keselamatan, kembali menjadi tidak merdeka karena ajaran-ajaran yang menyesatkan tersebut. Ingat bahwa Yesus Kristus telah memerdekakan kita, sehingga kita sudah tidak menjadi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Ada sebuah ilustrasi. Pada suatu hari, suatu ketika, 3 roh jahat sedang bercakap-cakap. Nah, mereka ini sedang berunding, ya, untuk merancang sebuah rencana jahat yang akan menyeret manusia di dunia ini, ya, ke neraka. Ya. Mereka berencana supaya manusia-manusia ini
masuk ke dalam neraka ikut mereka. Nah, jadi salah satu dari roh jahat itu berkata, katakanlah kepada manusia bahwa Alkitab itu bukan firman Allah, sehingga tak dapat dipercaya. Tetapi yang lain menyahut, itu saja tidak cukup. Lalu kemudian roh jahat yang kedua angkat bicara. Katakanlah kepada mereka bahwa Allah itu tidak ada, bahwa Yesus hanyalah orang yang baik, dan bahwa sesungguhnya tak ada sorga ataupun neraka. Kemudian yang lain menolak usulan itu. Nah, pada akhirnya roh jahat yang ketiga berkata, begini saja, katakan saja kepada manusia bahwa Allah, juru selamat, sorga dan neraka memang ada. Tetapi mari kita yakinkan mereka, ya, bahwa mereka masih punya banyak waktu di dunia untuk diselamatkan sewaktu-waktu. Lalu doronglah mereka untuk menunda keputusan menerima dia. Para ketiga roh jahat itu mengatakan setuju, sambut yang lain dengan sangat gembira. Nah, pada saat ini, ya, banyak orang menunda-nunda untuk hidup kudus dan meninggalkan hidup yang penuh dosa. Karena berpikir, masih ada hari esok untuk bertobat. Masih banyak waktuku di dunia ini, udahlah besok aja saya bertobat. Namun hari esok yang mereka maksudkan tak pernah kunjung tiba. Jadi jangan ikuti jejak mereka. Kita tak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita. Karena itu selagi ada waktu, terimalah Kristus dan hidup dalam kekudusan saat ini juga. Ya. Jangan tunda. Iblis berkata, tundalah. Tetapi Allah berkata, jangan menunda-nunda. Jadi Petrus menasihati jemaat untuk tidak takut terhadap pengajar sesat maupun ajaran, ya, ajaran-ajaran mereka. Ya. Mereka pasti dihukum Tuhan dengan keras. Petrus memaparkan fakta bahwa dari zaman ke zaman selalu ada penyesat. Ya. Dan penyesat itu akhirnya dibinasakan Tuhan. Tuhan tahu menyelamatkan umatnya dari penyesatan. Tuhan juga tahu membinasakan para penyesat. Nah, Tuhan berdaulat menentukan kapan waktunya. Hukuman mereka. Ya. Rasul Petrus memberitahu kita bahwa betapapun guru-guru palsu berhasil dan berbuah di dunia ini, dan sekalipun itu terjadi untuk sementara waktu, namun hukuman telah lama tersedia bagi mereka. Ini adalah sebuah prinsip rohani. Ya. Benar yang dikatakan, kita menuai apa yang kita tabur. Jadi Bapak Ibu, sebagai kesimpulan dari renungan kita pada hari ini, Petrus sadar di kalangan jemaat yang dia gembalakan sudah ada pengajar sesat yang mencoba membodohi anak-anak Tuhan. Nah, tetapi orang Kristen yang membaca Alkitabnya akan dapat membedakan ajaran sejati dari ajaran ngawur yang tidak alkitabiah. Pengajar sesat akan selalu ada di tengah-tengah jemaat yang percaya dan beriman kepada Kristus. Mereka bisa tampak berjiwa misioner. Bahkan mereka lebih giat dari Kristen sejati. Tetapi apabila Kristen memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan dan hidup di dalam kebenarannya, Kristen tidak perlu takut terpedaya. Untuk itu tetaplah tekun membaca firman Tuhan dan setia melakukan kehendaknya. Dengan kesiapan rohani yang matang, ya, kita pasti mampu menghadapi bahaya para pengajar-pengajar sesat yang berupa menggoyahkan keyakinan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Terlebih dalam situasi saat ini di mana ada banyak orang percaya mulai berputus asa dan hilang kepercayaan kepada Tuhan karena sudah kehilangan akal untuk bertahan dalam masa sulit yang saat ini yang melanda seluruh umat Tuhan. Nah, sudah banyak cara dilakukan untuk bisa keluar dari situasi ini, tetapi masih belum ada hasil. Nah, dalam keadaan seperti inilah kita perlu berhati-hati. Iblis akan memakai titik keputusasaan kita untuk berhenti berharap kepada Tuhan, ya, kepada Yesus Kristus, dan kita akan lari pada apa yang dunia tawarkan dan disesatkan di dalamnya. Nah, zaman sekarang adalah zaman yang penuh tipu muslihat. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk melawan tipuan tersebut, ya, kita harus berakar pada firman Tuhan.
dengan disiplin rohani, membaca gali Alkitab setiap hari. Ikut pembinaan iman yang diselenggarakan gereja kita. Dan tentunya hal yang paling penting adalah hidup di dalam kebenaran. Ya, melakukan kebenaran yang kita dengar. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan ini ya, boleh menjadi ya, suatu pengajaran ya, yang memperlengkapi kita untuk mewaspadai setiap pengajaran-pengajaran yang palsu. Diberkatilah kita pada hari ini yang boleh membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Yang boleh mengingatkan kami supaya dalam hidup ini kami boleh mewaspadai setiap pengajaran-pengajaran yang kami terima. Biarlah kami senantiasa boleh berakar di atas firman Tuhan. Sehingga kami boleh membedakan mana yang pengajaran yang benar dan mana pengajaran yang menyesatkan. Sehingga kami Tuhan tidak salah melangkah dalam hidup ini. Dan kami boleh hidup senantiasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan pada hari ini juga Tuhan, kami bersama kembali menaikkan pokok doa kami di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk GKBI yang senantiasa terus memperhatikan kebutuhan rohani jemaat-Mu. Semua kegiatan yang telah dilakukan untuk membuat iman jemaat Tuhan semakin bertumbuh, Tuhan Engkau berkati. Supaya setiap program-program yang telah disusun boleh membawa jemaat Tuhan semakin mengenali Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap kami yang melayani di ibadah online ini, baik di ibadah hari Minggu maupun di ibadah kategorial, Tuhan memberkati kami setiap jemaat-Mu yang mengambil bagian dari pelayanan itu. Sehingga pelayanan ini Tuhan boleh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga tahu Tuhan, kami yang melayani masih banyak keterbatasan, masih banyak kelemahan kami dalam melayani Tuhan. Tetapi kami percaya akan janji firman Tuhan bahwa dalam kelemahan kami nyata kuasa Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat GKBI yang mungkin saat ini ekonominya menurun, yang sedang tidak baik. Tuhan kami rindu, Tuhanlah yang kembali memulihkan setiap ekonomi para jemaat GKBI yang mungkin saja terganggu oleh situasi pandemi saat ini. Tuhan yang membukakan jalan keluar supaya Tuhan jemaat GKBI kembali melihat bahwa masih ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Bahkan juga Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap kesehatan jemaat-Mu. Tuhanlah memelihara mereka. Tuhan memberikan kesehatan yang luar biasa kepada setiap jemaat Tuhan. Biarlah kasih dan karunia Tuhan terus melingkupi mereka. Bahkan juga kami teringat, mungkin saja ada di antara kami jemaat GKBI yang saat ini masih terbaring sakit. Tuhan menjamah, menyembuhkan dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mampu menyembuhkan setiap penyakit jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh pada saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk studi anak-anak jemaat GKBI. Juga Tuhan memberkati mereka. Jadikan mereka anak-anak yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, dan mereka juga sungguh-sungguh dalam studi mereka, supaya kelak mereka dipakai Tuhan untuk menjadi anak kebanggaan bangsa ini, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun pada minggu ini, baik itu Bapak Abi, Saudari Nikita Pratiwi Salim, Ibu Sri Agustina Prayogo, Ibu Jenny Rianti Utomo,
Ibu F. Jenny Ratna, Tuhan juga memberkati mereka Tuhan. Kami percaya jika Tuhan boleh memberkati mereka di tahun-tahun yang lalu, di tahun-tahun yang mereka lewati sebelumnya, maka di tahun ini juga Tuhan akan memberkati dan menyertai kehidupan mereka. Dan Tuhan menggenapi setiap janji-janji-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan masa depan yang indah Tuhan rancangkan dalam kehidupan mereka. Dan apapun yang sedang mereka cita-citakan, mereka rencanakan, Tuhan Engkau berikan kepada mereka pada tahun ini, sehingga mereka boleh melihat bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan juga kami berdoa untuk pekabaran Injil yang dilaksanakan melalui lembaga Kristen seperti sekolah Kristen dan rumah sakit Kristen dan lembaga-lembaga lainnya. Tuhan Engkau pakai lembaga-lembaga ini Tuhan menjadi wadah untuk memperluas kerajaan-Mu, memberitakan akan kebenaran firman-Mu, sehingga banyak orang yang mau hidup dan mengikut Engkau, dan mereka boleh menyadari bahwa hanya di dalam Yesus Kristus saja ada keselamatan. Dan kiranya setiap lembaga-lembaga ini Tuhan boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami. Tuhan juga menolong setiap masalah-masalah yang dialami oleh bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan ikut campur tangan menanganinya, dan Tuhan memberikan jalan keluar. Bahkan juga Tuhan kami berdoa untuk setiap warga negara Indonesia yang mungkin saja juga sedang sakit. Tuhan juga menjamah menyembuhkan. Bahkan juga kami rindu Tuhan, biarlah kami juga seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan pelihara kesehatannya dan kami aman di dalam nama Tuhan. Bukan kami juga berdoa Tuhan juga memulihkan setiap ekonomi bangsa kami, dan politik juga Tuhan Engkau yang senantiasa menanganinya Tuhan. Biarlah Engkau yang Allah Bapa yang selalu memimpin bangsa kami ini Tuhan, sehingga bangsa kami ini Tuhan boleh berdiri di atas belas kasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, jikalau negeri kami, bangsa kami boleh berdiri sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Belah Tuhan yang memimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap doa yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan pada hari ini, Tuhan sedang memasang telinga, bahkan Tuhan sedang mendengar dan akan menjawabnya tepat pada waktunya. Karena kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan kami mau menyempurnakan doa kami ini Tuhan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.